Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes yang akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Sebuah pesawat sipil asing unscheduled dengan kalsik VOR06 nomor registrasi G DVUR tipe DA62 yang sedang terbang dari Kuching ke Sene, Malaysia diperintahkan mendarat oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Batam pada Jumat 13 Mei. Pesawat yang diterbangkan oleh MJT warga negara Inggris dan TVB serta CMP diperintahkan mendarat di Lanut Hang Nadim Batam karena terbang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut diperankan oleh TNI AU dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar Hanut maupun pesawat tempur sergap. Kadis Penau menjelaskan kronologi kejadian bermulai dari terdeteksinya satu pesawat melanggar wilayah udara Indonesia oleh Satrat 213 Tanjung Pinang. Setelah melaporkan hal tersebut ke komando atas, TNI AU menyiagakan satu flight F-16 di Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru untuk melaksanakan intersepsi. Namun intersepsi tidak jadi dilakukan dengan pertimbangan kru pesawat mentaati instruksi dan petunjuk Kosek IKN yang menyampaikan melalui MCC Cengkareng agar pesawat kembali ke Kuching. Mempertimbangkan keterbatasan bahan bakar pesawat, maka atas perintah Pangkot Subnas, MCC mengarahkan pesawat tersebut mendarat di Lanut Hang Nadim Batam. Pada saat mendarat di Lanut Hang Nadim Batam, mobil VCP Lanut Hang Nadim dan mobil AMC Bandara langsung memandu pesawat menuju apron. Selanjutnya pada pemeriksaan tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau barang-barang ilegal. Selanjutnya berita regional Tribuners. Terburu-buru karena istri hendak melahirkan di rumah sakit, Miss Fernandi yang mengemudikan mobil menyebabkan kecelakaan beruntun. Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat 13 Mei di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Raya Gadang. Kejadian bermula saat Honda Brio Nopol DD1776TZ berjalan dari arah utara ke selatan. Di saat menyalip kendaraan yang ada di depannya, mobil Brio tersebut mengambil haluan terlalu ke kanan hingga melebihi marka jalan. Di saat itulah Honda Brio terlibat kecelakaan dengan truk Isuzu Nopol N8742UF yang berjalan dari arah selatan ke utara. Setelah terjadi tabrakan, truk Isuzu yang dikemudikan oleh Saiful Bahri, warga desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang itu oleng dan menabrak bagian samping Toyota Calya yang berjalan lurus dari arah utara ke selatan. Setelah itu truk Isuzu terperosok ke selokan yang ada di depan pabrik rokok PT Ongko Wijoyo. Namun pengemudi maupun penumpang truk mengalami luka-luka dan dirawat di RSBN Mari Malang. Untuk kendaraan yang terlibat laka lantas telah dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Malang Kota. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Dinar Kendi dan Nikita Mirzani siap bertanding tinju pada 12 Juni 2022 mendatang di Holy Wing Sports Show. Dalam pertemuan kedua pihak, mereka menyinggung perihal pertemanan mereka yang sedang tak bersahabat. Nikita mengaku telah mencoret Dinar dari grupnya, sedangkan Dinar mengaku hanya dimanfaatkan oleh Nikita. Namun Nikita justru mengaku tak menganggap Dinar sebagai temannya. Lebih lanjut lagi, Niki juga menyinggung perihal Dinar yang tak bisa disebut sebagai seorang selebriti. Tak terima, Dinar pun juga mengaku bahwa dirinya memang tidak ingin disebut sebagai selebriti. Di sisi lain, Niki merasa bahwa Dinar ingin mengikuti gaya dirinya. Namun, Dinar merasa tak pernah seperti itu. Dinar menilai bahwa Nikita kerap omong besar di media sosial. Ia penasaran dengan seberapa besar kemampuan Nikita dalam melawannya di ring tinju. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Tim dayung Indonesia pada nomor rowing membuktikan kedikdayaannya pada SEA Games 2021 Vietnam. Pasalnya, tim rowing Indonesia sukses keluar sebagai juara umum dengan mendapatkan 8 medali emas dan 6 perak. Chef the Mission, Ferry Kono pun menyambut bangga prestasi tersebut. Ferry menilai prestasi ini juga sekaligus membuktikan bahwa pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia benar-benar menjalankan program pembinaan sehingga cabur dayung Indonesia selalu mendapatkan prestasi bagus di setiap SEA Games. Pada SEA Games 2017 Kuala Lumpur, rowing tidak dipertandingkan. Namun demikian, rowing pun masih mampu mempertahankan dominasinya ketika turun di SEA Games 2019 Manila dengan 3 emas dan 2 perak. Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia itu berharap raihan manis yang dapat rowing dapat dilanjutkan di nomor kano yang juga masuk dalam pembinaan PB POTSI.
Nomor kano akan memulai perjuangan di SEA Games Vietnam pada 17-21 Mei mendatang. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.